Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, para mitra pamirsa anu mulia, mudah-mudahan urang aya dina kasalamatan, kasehatan, dina mayunan tugas yang masih panjang, yaitu bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita kali ini masih tetap dengan bagaimana pola-pola kehidupan seseorang yang diarahkan oleh agama. Di Islam dikenal dengan 4 istilahnya dengan 4 kata-kata yang hampir mirip. Tujuannya juga sama, tapi dengan pengertian yang sedikit berbeda-beda. Kata itu adalah yang pertama tafakur, yang kedua tasyakur, yang ketiga sadzakur, yang keempat tadabur. Ini mengandung makna berbeda. Yang pertama adalah tafakur. Tafakur itu adalah memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya. Maha segalanya. Begitu. Kenapa kita harus memikirkan? Kita supaya menjadi orang yang semakin cinta kepada Allah. Dan semakin takut kalau tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya. Ya. Jadi ini supaya kita menjadi orang yang menjadi bertakwa. Itu adalah yatafakarun. Ya, begitu. Jadi kita itu ada ketakutan. Kita harus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis mengatakan, pikirkanlah olehmu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berpikir tentang apa dan bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zatnya jangan dipikirkan. Kayak apa bentuknya, wajahnya, ya, dan lain sebagainya. Jangan dipikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah ciptaan-ciptaannya. Itu Nabi yang berpikir. Kedua, yatafakarun juga mengatakan, berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kita bisa membayangkan Thomas Alva Edison yang berpikir hanya beberapa menit, kemudian menemukan 1-2 hari, yaitu menemukan listrik, tapi bermanfaatnya, ibadahnya, ya ilmunya yang bermanfaat ini sampai kiamat mungkin nanti. Bayangkan oleh kita kalau tidak ada listrik. Itu adalah hidayah dari Allah yang diberikan kepada Thomas Alva Edison. Itu kita juga mudah-mudahan pekerjaan kita juga menjadi inspirasi bagi keluarga supaya menjadi keluarga yang berkualitas. Itu tentang tafakur. Yang kedua adalah tasyakur. Tasyakur itu adalah bersyukur. Bersyukur atas pemberian, ya. Pemberian dan kenikmatan dari Allah. Mana nikmat mana yang akan didustakan oleh kita? Tidak ada. Banyak hal-hal yang harus kita syukuri, yang harus kita laksanakan dengan kebaikan karena kita bersyukur. Mata dipakai penglihatan kepada yang positif, hidung dipakai pangangse kepada yang positif, mulut berbicara kepada yang positif, dan lain sebagainya.
Di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7, itu potongan kalimatnya adalah la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Apabila Allah sudah mengetahui kepada kamu bagaimana bahwa apabila kamu bersyukur kepada kami, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi sebaliknya kalau kamu tidak mensyukurinya, ya, tidak tasyakur, ya, malah kufur, ini azab akan menimpamu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan nikmat puasa kita bersyukur dipertemukan lagi dengan tahun ini, dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kedua tentang tasyakur. Yang ketiga adalah tazakur. Sadakur itu dikir. Dikir yaitu mengingat. Dari dabaro, ya. Dabaro itu yaitu berbicara tentang mengingat Allah. Mana yang lebih bagus? Kita sedang di hutan, ingat ke Allah, atau kita sedang sholat, ingat kepada barang orang lain? Semuanya tercerung katanya, ya. Karena ibadah itu adalah ditekadkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan digerakkan oleh anggota badan. Ya, itu yang disebut dengan yang ketiga, bagaimana kita mengingat. Makanya orang berbicara berzikir, berpikir, dan beramal. Jadi berzikir dulu. Ketika ada yang tabrakan, kita katakan dengan zikir innalillahi. Begitu, wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita pikir, apa ini orang celakanya? Oh iya, harus dibawa ke puskesmas. Kita segera bertindak. Di situ memenuhi 3 syarat. Berzikir, berpikir, dan beramal. Begitu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tadabur. Tadabur itu adalah juga memikirkan atau menguasai atau apalah namanya tentang salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya suka ada disebut tadabur alam. Jadi kalau kita di tengah laut, coba bayangkan sama kawan-kawan sekalian, mana ujungnya laut? Kalau kita tenggelam di situ, na'udzubillahi min dzalik. Paling takut aki, lebih bagus aki pesawat terbang aja lah daripada tenggelam. Padahal kan, ya aki pernah kan dari misalnya rapat-rapat dulu sering dari Jakarta ke Makassar, rapatnya di laut. Setelah sampai ke sana pulang lagi aja piknik sudah, karena rapatnya sudah selesai 2 hari 2 malam di laut kan begitu. Ya, melewati Masalembo itu waduh ngeri luar biasa. Atau kita melihat gunung yang tiada tara. Makanya disebut orang-orang dulu nyebutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji harus dipuji, semua kepunyaan Allah. Gunung harus dipuji, laut harus dipuji, karena itu adalah kelengkapan hidup manusia di alam dunia ini. Bagaimana kalau tidak ada angin, bagaimana kalau tidak ada api, bagaimana kalau tidak ada air, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tadabur. Makanya di situ ada 2 kata, kita sebenarnya kenal 2 kata, yaitu kata subhanallah, maha suci Allah. Artinya kata ini, kata para ulama, adalah bagi hal-hal yang luar biasa dan di luar jangkauan manusia. Makanya disebut pada saat Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi subhanallah, sudah tidak kepikirkan lagi. Tidak kepikirkan lagi setengah malam sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke sini. Tapi ada lagi satu kata adalah Masya Allah. Itu juga adalah kejadian yang luar biasa, tapi masih bisa dipikirkan atau bisa dijangkau oleh akal manusia. Itu adalah tentang tafakur, tasyakur, tazakur, dan tadabur. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah buat kita semua di dalam menyampaikan KIE kehidupan berkeluarga. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.